Shalom saudara, hari ini percaya bahwa Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah Allah yang ajaib. Oh, Kau yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu, melangkah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Salam God lovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui program Word from Heaven. Saudaraku terkasih, tema pada kesempatan kita kali ini adalah mengutamakan sesama. Nats dalam renungan singkat kita kali ini saya ambil dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-28.
sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudaraku terkasih, ada seorang pelayan Tuhan, dan mungkin saja kita adalah pelayan Tuhan, pasti selalu mengutamakan orang lain. Yesus Kristus pun dalam hidupnya memiliki filosofi yang sama, yaitu melayani. Seorang pemimpin yang melakukan apa yang Yesus lakukan tidak akan berpikir mengenai kebutuhan diri sendiri. Mereka hanya berpikir bahwa diri mereka senantiasa kurang bagi sesamanya. Pemimpin seperti Yesus menuntut sikap rendah hati untuk menerima siapapun yang dibebankan kepadanya. Seperti firman Tuhan katakan dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudaraku terkasih, Kristus telah memberikan contoh kerendahan hati yang paling sempurna ketika ia disalib. Kerendahan hati yang paling sempurna ketika ia disalib adalah kerendahan hati seperti yang ditampilkan Yesus ini. Merupakan kerendahan hati yang paling ekstrim yang telah disebut Yesus semasa hidupnya. Semua itu dilakukan demi untuk kepentingan orang lain. Hal inilah yang benar-benar dikatakan mengesampingkan kemuliaan. Artinya bahwa ia memiliki kemuliaan tetapi menanggalkannya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-4, yaitu kedudukan sebagai anak Allah. Saudara juga bisa baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat 30, Ibrani pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Kekayaan yang tak terbatas itu juga ditanggalkannya. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 9. Segala hak sorgawi sebagai yang maha tinggi itu juga ditanggalkannya. Dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 27 dan penggunaan sifat-sifat ilahinya. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-19. Pasalnya yang ke-8 ayat 28, Yohanes pasal 14 ayat 10. Saudaraku terkasih, pengosongan dirinya ini tidak sekedar berarti secara sukarela. Menahan diri tidak untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahinya, tetapi juga dengan sangat rela, sekali lagi, dengan sangat rela menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, dan kematian keji yang dianggap kutuk di kayu salib. Saudaraku terkasih, berita-berita tentang ucapan, tindakan, dan perbuatan Yesus yang ditulis pada Paskah kebangkitan Yesus dengan konteks kehidupan zaman itu tidak boleh dianggap sekedar sebagai laporan peristiwa saja, melainkan harus dipahami sebagai kesaksian iman dengan pesan misi yang diperuntukkan bagi kita semua dan sesama. Saudaraku terkasih, pemahaman tentang kenyataan sikap rendah hati yang ditampilkan Yesus secara esensial dapat terus diteladani melalui penggalian secara mendalam. Seorang yang mengutamakan orang lain pasti akan terus berusaha bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Nah, ia tidak mempersoalkan apakah perbuatannya tersebut dilihat orang atau tidak. Baginya, kedudukan bukanlah sesuatu yang penting, sebab baginya yang penting adalah kehadirannya berarti bagi semua orang. Saudaraku terkasih, pelayan Tuhan seperti ini melibatkan orang lain dalam pekerjaan Tuhan dan rela mengalah demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Ia juga tidak akan bersikap diskriminatif dan nepotisme dalam pelayanan. Jabatan pelayanan Tuhan tidak akan dipertahankan hanya untuk ambisi dan menyerahkan kekuasaan gereja ini kepada keluarga sendiri. Dalam Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudaraku terkasih, ayat ini untuk menunjukkan esensi pelayanan Yesus Kristus, yaitu kesediaannya merendahkan diri dengan kerelaan. Perendahan diri yang dilakukan Tuhan Yesus adalah perendahan diri yang dilakukan dengan sengaja, sadar, dan penuh kerelaan. Hal ini memberi indikasi yang jelas bahwa kesediaannya merendahkan diri bukanlah sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan. Dan semua ini terjadi karena kasihnya yang besar kepada manusia. Dari tindakan
pengosongan diri ini ditunjukkan bahwa semua orang berharga di matanya. Perendahan diri Yesus merupakan pintu terbuka bahwa ia menyambut setiap orang yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa Yesus menghargai setiap individu dan tidak meremehkan orang lain. Dengan demikian, kerendahan hati berarti menyadari dan menekankan pentingnya orang lain, tapi hal ini bukan berarti merendahkan diri sendiri. Kerendahan hati juga mengangkat orang lain menjadi lebih penting dari diri sendiri. Harus diakui bahwa setiap orang memiliki kelebihan, terbukti dalam prestasi pelayanan, bisa dilihat dari jumlah jemaat, aset gereja, dan lain sebagainya, dan menghargai orang lain yang tidak lebih unggul dari dirinya. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Nah, kesimpulannya adalah seorang yang mengutamakan orang lain pasti akan terus berusaha bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Nah, itulah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan, taruh hati bijaksana kepada kami semua Tuhan untuk tidak menyombongkan diri Tuhan. Hati melayani Tuhan kepada sesama dan mengasihi Tuhan kepada sesama. Tuhan, terus Engkau pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, dan terus Engkau jadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.